Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, hari ini aku mau share kejadian yang dialami oleh temanku. Tapi sebelumnya karena kejadian ini lumayan membuat dia trauma, akhirnya dia memintaku untuk tidak menyebutkan nama dia dan beberapa nama orang-orang yang ada di dalam kejadian ini. Oke, kita mulai aja ya. Panggil saja Bunga. Bunga mempunyai seorang anak perempuan. Dia tinggal bersama keluarga suaminya. Pada saat itu, Bunga ingin sekali menambah momongan. Sebenarnya, Bunga dan suaminya tidak terlalu berharap untuk menambah momongan karena mereka merasa ya sudah, mungkin Allah memang hanya mempercayakan satu anak kepada mereka. Tapi pada saat itu Bunga dituntut untuk mempunyai momongan lagi oleh keluarga suaminya. Hampir setiap hari Bunga dibully oleh keluarga suaminya. Jadi Bunga ini seorang perempuan berusia 32 tahun dengan berat badan 75 atau 80 kilo. Aku di sini tidak bermaksud untuk body shaming, tapi di sini aku mau menceritakan aja apa yang dialami Bunga gitu. Karena berat badannya Bunga ini, Bunga selalu dibully oleh keluarga suaminya. Jadi dibilang, pantas lu gak hamil-hamil lagi, orang lu kegendutan, makanya jangan terlalu gendut biar cepet hamil. Pantas lu gak hamil-hamil lagi, perut lu tuh kebanyakan lemak, jadinya susah buat hamil. Makanya jangan makan yang gak sehat, makanya jangan makan gorengan, makanya ini, dan seterusnya. Sebenarnya kasihan Bunga karena dia selain dituntut untuk mempunyai momongan lagi oleh keluarga suaminya, dia pun setiap hari mendapatkan ejekan dan bulian. Ya, akhirnya Bunga stres. Ya sebenarnya Bunga dan suaminya juga gak terlalu muluk-muluk untuk mempunyai momongan, tapi ya keluarga suaminya ini yang selalu menuntut Bunga untuk mempunyai momongan lagi. Ngomong-ngomong, Bunga juga sudah melakukan berbagai cara untuk mempunyai momongan lagi. Tapi ya memang belum dikasih rezekinya sama Allah. Dan Bunga itu kan karena anaknya baru satu, akhirnya Bunga selalu menyempatkan waktu untuk mengantar dan menunggu anaknya di sekolah. Jadi ada juga beberapa wali murid yang menunggu anaknya juga di depan sekolah. Akhirnya ya udah Bunga untuk menghilangkan stresnya, dia pagi-pagi mengantarkan anaknya sekolah, terus ya udah ngobrol sama ibu-ibu yang lain di depan sekolah sambil nunggu anaknya pulang sekolah. Pada suatu hari, karena Bunga sudah merasa sangat-sangat stres dan dia juga bingung, akhirnya Bunga ceritalah sama salah satu ibu-ibu yang ada di situ. Bunga ngobrol lah sama Melati. Bunga berkeluh kesah kepada Melati tentang apa yang dia alami dan dia hadapi saat itu. Terus akhirnya Melati bilang lah, Bunga, emang kamu gak tahu? Kan ada mawar yang katanya sih bisa bantu orang. Coba aja Bunga kamu ke mawar, kali aja mawar bisa bantu kamu untuk punya momongan lagi. Dengar-dengar sih si mawar ini bukan dukun kok Bunga, tapi si mawar ini orang yang bantu dan juga nggak
ya nggak musrik lah. Terus akhirnya Bunga tertarik dan Bunga diantar oleh Melati untuk menghampiri Mawar dan ngobrol. Oh ya, kebetulan Mawar dan Melati ini juga anaknya satu kelas sama Bunga, jadi ya mereka wali murid yang menunggu anaknya di depan sekolah gitu. Terus akhirnya Melati mengantar Bunga untuk bertemu dengan Mawar. Bunga pun menceritakan semuanya kepada Mawar, dan akhirnya Mawar memberi solusi lah kepada Bunga. Bunga, saya mempunyai seorang guru, dan insya Allah guru saya sepertinya bisa membantu kamu, karena guru saya itu banyak kok bantu orang yang mau mempunyai momongan. Tapi kamu gak usah takut Bunga, karena guru saya ini tidak keluar dari jalur agama, dan guru saya ini ya tidak musyrik. Terus akhirnya Bunga tertarik. Janjian lah Bunga, Mawar, dan Melati ketika anaknya libur sekolah, yaitu di weekend Sabtu dan Minggu, untuk datang ke rumah gurunya Mawar. Kita panggil saja Bapak A. Akhirnya di Minggu pagi Mawar dan Melati datang ke rumah Bunga, dan mereka pergilah naik gokar waktu itu ke rumahnya Pak A membawa anak-anaknya. Jadi Bunga, Mawar, Melati mereka membawa anak-anaknya juga. Terus akhirnya sampailah di rumah Pak A. Aku nggak tahu ceritanya kayak gimana karena Bunga nggak cerita terlalu detail. Tapi yang jelas Pak A ini bilanglah kepada Bunga kalau dia sudah sering membantu orang untuk mempunyai momongan, dan alhamdulillah rata-rata ya berhasil. Dan juga Pak A ini pengobatannya itu menggunakan ya seperti jamu, rempah-rempah, dan sholawat ataupun doa-doa yang harus dipanjatkan seperti membaca 3 surah Qul, Al-Fatihah, dan lain-lain. Ya nggak lewat dari jalur agama kita kan. Makanya Bunga ya senang-senang aja gitu. Akhirnya Bunga mulai rutin lah datang ke rumah Pak A bersama Mawar dan Melati. Kalau nggak salah mereka itu ke rumah Pak A 1 minggu 2 atau 3 kali datang ke sana. Dan setiap kali datang ke sana itu dari pagi sampai sore gitu. Dan Bunga pun banyak lah membeli segala sesuatunya dari Pak A, mulai dari rempah-rempah. Terus juga waktu itu Bunga disuruh membeli 2 telur angsa. Setelah itu telur angsanya nanti didoakan dulu oleh Pak A selama 2 hari. Setelah itu Bunga harus datang lagi ke rumah Pak A untuk mengambil 2 telur ini. Dan harganya yang menurutku gak masuk akal, karena 2 telur angsa itu dijual dihargai 500.000 oleh Pak A. Tapi pada saat itu karena Bunga sangat-sangat ingin mempunyai momongan lagi, akhirnya ya udah Bunga menyanggupi itu gitu. Dan Bunga pun diberi cincin oleh Pak A yang katanya karena Bunga sudah dianggap seperti keluarga sendiri, jadi Bunga, Mawar, dan Melati itu diberi cincin batu akik gitu, tapi aku lupa nama batunya apa, berwarna merah. Katanya itu untuk menjaga mereka kalau ada hal-hal yang tidak baik. Dan ya udah, karena Bunga sangat-sangat mempercayai Pak A ini, ya Bunga mau aja gitu nurut. Dan juga pengobatannya itu kalau nggak salah perut Bunga itu dipijit kalau ke rumah Pak A, tapi yang mijit pada saat itu adiknya Pak A. Waktu itu Bunga belum cerita banyak kepada aku, cuman pas Bunga sudah mulai membeli telur angsa, Bunga mulai cerita sama aku karena ya rumah kita nggak terlalu jauh.
Bunga cerita dia lagi proses untuk omongan, dia dibantu sama orang dan segala macamnya. Tapi aku selalu mengingatkan Bunga, kok aku ngerasa ada yang gak wajar ya. Tapi pada saat itu Bunga selalu meyakinkan aku untuk enggak Roy, enggak, ini tuh beneran dan ini tuh bukan tipuan. Cuman aku selalu gak percaya karena semenjak Bunga bergaul dengan Mawar, Melati dan juga Pak A, Bunga sering ketakutan. Bunga sering sekali cerita sama aku kalau dia katanya tiba-tiba rumahnya jadi serem, jadi horor. Yang tadinya dia di rumahnya nyaman jadi gak nyaman. Yang tadinya di rumahnya itu ya mungkin ada penampakan cuman gak ganggu, jadi ganggu gitu loh. Jadi menampakkan diri, jadi nangis dan sebagainya. Akhirnya oh ya, waktu itu juga suaminya Bunga sering banget tertimpa musibah, kecelakaan. Jadi tadinya itu perekonomian Bunga ya bagus lah ya. Cuma semenjak yang aku lihat, semenjak Bunga dekat dengan Mawar, Melati dan juga Pak A, rezeki keluarganya Bunga ini menurun. Bahkan suaminya Bunga sering banget kecelakaan. Ini aku nggak mau aku nggak bermaksud untuk gimana, cuman kayak kebetulan aja gitu loh. Bahkan Bunga selalu bilang gini sama aku, Roy, hari ini aku lagi gak punya uang karena suamiku lagi gak lancar. Tapi si Mawar bilang katanya nanti beberapa hari lagi suamiku bakalan dapat rezeki gede nih Roy. Terus aku bilang amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Tapi nyatanya selang beberapa hari bukan rezeki yang didapat oleh keluarga Bunga, tapi malah musibah karena ya suaminya Bunga kecelakaan. Terus nanti selang 1 minggu atau 2 minggu kecelakaan lagi. Jadi bukannya anugerah yang didapatkan, tapi musibah terus yang didapatkan. Oh ya, ngomong-ngomong, Bunga ini konsultasi kepada Mawar dan Pak A itu sembunyi-sembunyi dari suaminya. Jadi suaminya tidak tahu sama sekali soal ini. Makanya kenapa aku merahasiakan ini semua. Sampai akhirnya waktu itu karena aku sering banget ngingetin Bunga untuk Bunga, aku ngerasa ini gak wajar. Dan aku selalu mengingatkan Bunga, kamu tuh kayaknya lagi dimainin deh, kayaknya kamu tuh lagi dimanfaatin deh soal uang. Tapi si Bunga ini gak tahu kenapa, kayak dia tuh gak percaya sama aku. Sampai akhirnya dia bilang gini, yaudah Roy, kalau gitu kamu ikut aja gimana? Ikut aku ke rumah Pak A. Akhirnya aku yaudah oke, aku ikut. Karena aku tuh sayang gitu loh sama Bunga. Dan aku tahu Bunga itu orang baik. Aku nggak suka aja gitu loh temanku tuh dimanfaatin. Karena yang aku lihat ketika mereka membutuhkan uang, pasti ada aja sesuatu yang tiba-tiba Bunga ditelepon untuk datang, katanya ada ini, ada itu, mau dicek ini itu soal kehamilannya. Dan ujung-ujungnya ya Bunga pasti kan ngasih amplop lah selama kesana. Oh ya, ngomong-ngomong, pada saat itu ketika Bunga sudah membeli telur angsa kepada Pak A, yang dua telur angsa itu yang dihargai 500.000, akhirnya Bunga hamil lah. Cuman pada saat itu ketika Bunga test pack itu satu garisnya jelas warna merah dan satunya lagi warnanya gak jelas. Terus Bunga juga coba periksa ke rumah sakit, dokternya bingung gitu loh. Akhirnya dokternya bilang, ibu coba balik lagi bulan depan ya. Iya, tapi Bunga yakin dia hamil. Sampai yaitu ketika aku merasa Bunga dimanfaatkan dan Bunga ngajak aku untuk ke rumahnya Pak A. Pada saat itu aku ikut.
Ya Pak A ini penampilannya seperti bapak-bapak biasa aja gitu. Di rumahnya ngobrol. Tapi yang aku aneh adalah Pak A ini katanya mengobati yang tidak keluar dari jalur agama. Tapi yang aku lihat ketika azan berkumandang, pada saat itu azan zuhur berkumandang, beliau tuh nggak buru-buru sholat gitu. Malah beliau tuh asik aja ngobrol sama Bunga, sama Mawar, sama Melati. Karena waktu itu aku sibuk main handphone sambil ngeliatin mereka. Menilai mereka itu sebenarnya kayak gimana ke Bunga. Dan anehnya lagi, karena waktu itu mataharinya terik banget. Harusnya kalau orang yang memang mengerti sekali dengan agama, bukannya ketika perempuan yang sudah memakai hijab itu bagus ya. Tapi itu malah Pak A bilang kepada Bunga, Mawar, dan Melati gini, kerudungnya buka aja, panas, gerah tahu. Terus akhirnya yaudah Bunga, Mawar, dan Melati membuka kerudung mereka. Aku cuman ngeliat gitu, kayak oke, ini orang gak benar, gak baik gitu. Setelah itu pulang dari tempat Pak A, aku menjelaskan kepada Bunga, aku rasa Pak A, Mawar, Melati ini gak baik, ini gak benar. Aku jelasin satu-satu kepada Bunga kecurigaan-kecurigaan aku, bukti-buktinya, tapi Bunga tetap tidak percaya kepadaku. Bahkan yang lebih aneh pada saat itu, usia kandungan Bunga, kan Bunga menghitung sendiri setelah dia tes pack. 2 bulan kandungan Bunga itu perut Bunga sudah bergerak. Dan aku memang melihatnya perut Bunga tuh gerak gitu loh, seperti ada kehidupan di dalam perutnya, seperti ada janin, seperti kalau kita mengandung 6 bulan. Akhirnya bulan demi bulan dilalui oleh Bunga dengan senang karena dia merasa dia punya momongan gitu loh, mau punya momongan lagi. Dan keluarga suaminya pun senang gitu, akhirnya kamu mau punya momongan lagi. Setelah itu Bunga rutinlah check up ke rumah sakit, diantar oleh suaminya, beli vitamin, beli susu hamil. Tapi ketika USG, dokter tuh kayak bingung gitu loh, perutnya besar, gerak seperti ada janin, tapi nggak kelihatan gitu loh. Sampai akhirnya dokternya bilang, Bu, mungkin ini bayinya ngumpet kali ya, karena kok nggak kelihatan. Tapi Bunga terus-terusan yakin gitu loh kalau dia hamil, karena semakin hari perutnya membesar dan juga ada gerakan seperti ada kehidupan di perutnya. Sampai akhirnya waktu itu Bunga hamilnya itu usia kandungannya sekitar 8 bulan. Bunga sudah membeli perlengkapan bayi karena dia seneng gitu loh. Bahkan Pak A ini bilang kalau anak Bunga ini nanti terlahir sebagai anak ajaib yang cerdas, sayang sama ibunya, punya kemampuan lah pokoknya. Ya Bunga percaya aja, tapi suaminya Bunga nggak tahu kan. Bunga membeli peralatan ini itu, pokoknya banyak deh yang Bunga beli untuk calon bayinya. Pada saat usia kandungan Bunga 8 bulan, Pak A tiba-tiba sakit keras. Dia dirawatlah di salah satu rumah sakit. Bunga, Mawar, Melati itu nengokin Pak A. Bahkan beberapa pasiennya Pak A juga nengokin Pak A gitu ke rumah sakit. Beliau itu kata pihak rumah sakit dia penyakitnya tidak terdeteksi, jadi nggak tahu sakit apa gitu. Tapi sering muntah darah, butuh diinfus, nggak masuk makanan, pokoknya kayak sakitnya tuh nggak wajar. Singkatnya Pak A itu dirawat selama 1 minggu dan beliau meninggal dunia. Akhirnya ya udah Bunga sedih lah karena Bunga sudah menganggap Pak A ini seperti kakaknya sendiri. Terus ketika Pak A ini dimakamkan, karena pada saat itu Pak A dimakamkan di kampungnya, aku lupa kampungnya di mana karena Bunga pun nggak mau ngasih tahu. Setelah dimakamkan itu kan otomatis Bunga juga sama Mawar sama Melati nggak mungkin ngelayat dong karena kondisi rumahnya Pak A ini kosong.
keluarganya itu lagi menguburkan atau memakamkan Pak A di kampung halamannya. Bunga mulai cek rutin kan, karena dia mau melahirkan. Pada saat itu Bunga cek ke rumah sakit biasa dia mengecek, dan tiba-tiba pada saat itu dokter bilang, "Bu, mohon maaf, kok nggak ada janinnya ya?" Bunga sama suaminya kaget dong. "Dok, masa sih nggak ada janinnya? Ini perut saya sering gerak loh dok, kadang bayi saya tuh sering nendang di dalam perut." Sampai dokter ini meriksa Bunga dari mulai USG sampai memeriksa Bunga dengan mesin yang dimasukkan ke dalam kelaminnya Bunga gitu, untuk dicek beneran hamil atau enggak. Dan emang dokter bilang nggak ada janinnya dan Bunga itu nggak hamil. Bahkan Bunga dan suaminya Bunga ya secara halus ya dokternya bilang kayak mungkin mereka saking pengennya punya anak sampai halu gitu karena nggak ada anak sama sekali. Akhirnya Bunga diberi obat untuk kayak peluntur untuk mens, karena dokter bilang mungkin perutnya Bunga ini membesar karena darah kotor yang tidak keluar. Soalnya perut Bunga ini besar banget. Perutnya Bunga ini besar seperti orang yang hamil 8 bulan lebih, udah sebentar lagi mau melahirkan gitu. Kebayangkan besar banget, dan perutnya itu sering ada yang nendang-nendang dari dalam. Tapi dokter bilang Bunga gak hamil. Sampai akhirnya Bunga diberi obat lah sama dokternya untuk melancarkan haid. Akhirnya ya udah Bunga pulang, suaminya Bunga marah pada saat itu. Bunga habislah dimarahi oleh suaminya. "Kamu kenapa bisa seperti ini? Apa yang kamu lakukan?" Bunga nggak mau cerita karena dia takut sama suaminya. Karena suaminya ya KDRT lah. Jadi Bunga takut untuk menceritakan yang sebenar-benarnya. Akhirnya ya sudah, Bunga datanglah kepada Mawar dan Melati. Bunga bilang, "Bu, ini kenapa ya? Saya barusan cek rumah sakit dan dokter bilang saya nggak hamil. Bahkan saya dianggap seperti orang gila di rumah sakit. Karena saya nggak hamil, tapi saya kekeh sama dokter bilang kalau saya hamil sampai saya nangis-nangis di rumah sakit." Akhirnya mereka bertemu, dan juga kan awalnya si Bunga nelpon, terus akhirnya ketemu. Pas ketemu si ibu Melati dan Mawar ini ngajak Bunga dulu untuk melayat ke rumahnya Pak A karena keluarganya udah pulang. Pas itu tiba-tiba si Mawar dan Melati ini bilang gini, "Bunga, kamu yang kuat ya. Di sini kita mau ngomong sama kamu, tapi kamu yang kuat." Terus habis itu Bunga nanya, "Ada apa?" "Sebenarnya kamu beneran hamil Bunga, tapi janin yang ada di kandungan kamu sudah diambil oleh Pak A." Ngomong-ngomong, Mawar Melati ini ya bisa dibilang indigo lah. Itu Pak A sedang berdiri di depan rumah menggunakan kain gendongan dan juga menggendong seorang bayi laki-laki. Bunga nangis dong waktu itu. "Bu, bisa dibalikin gak anak saya ke perut saya?" gitu. Terus Mawar dan Melati bilang gak bisa karena Pak A ini bilang katanya ini anak saya. Jadi biarkan dia menemani saya di sini. Dan saya gak akan pernah mau memberikan anak ini kepada si Bunga. Akhirnya si Bunga mulai stres lah. Terus aku mulai mendekati Bunga. Aku bilang, "Coba Bunga, ayo kita perbaiki diri. Kita minta maaf kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat taubat, mulai mendekatkan diri, dengerin ceramah yang baik-baik, biar ada hikmah yang bisa kamu petik dari kejadian yang kamu alami ini." Karena ngomong-ngomong Bunga pun sudah habis uang banyak, mungkin jutaan, bahkan lebih dari 10 juta dia menghabiskan uang untuk ini semua. Ya karena kan Bunga bisa dibilang ditipu selama 9 bulan.
Terus akhirnya Bunga ceritalah sama aku kalau dia mulai mengalami hal-hal aneh di rumah. Termasuk dia sering banget mimpiin almarhum Pak A. Bahkan pernah suatu kali Bunga malam-malam itu seperti ada yang mencakar-cakar pintu depan rumahnya Bunga. Terus Bunga bangun, pas Bunga mengintip ternyata ada Pak A dengan kondisinya yang sangat pucat. Dia berdiri di depan rumahnya Bunga sambil menunduk. Dan ya, aku bilang kepada Bunga, coba kamu kirim doa. Kamu bilang kamu sudah memaafkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak A kepada kamu. Dan akhirnya alhamdulillah ketika Bunga mengirimkan doa, sosok yang menyerupai Pak A ini sudah tidak mengganggu Bunga lagi. Dan ya, mungkin kisah kali ini bertele-tele dan gak serem. Cuman ya aku harap dari kejadian yang dialami oleh Bunga ini, kita semua bisa mengambil hikmahnya, agar kita tidak pernah melakukan ataupun mencoba ataupun tergiur untuk menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menginginkan sesuatu, ada baiknya kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mau ikhtiarnya, karena kan segala sesuatunya harus diiringi oleh doa dan ikhtiar. Doanya itu kita kepada yang di atas, yang menurut agama masing-masing, dan ikhtiarnya itu ya kita coba ikhtiar di jalan yang memang tidak menduakan Tuhan gitu, di jalan yang memang baik. Misalkan ingin punya momongan, ya coba ke dokter, ke medis, bukan malah minta bantuan orang yang katanya tidak musyrik tapi ternyata keluar dari jalur. Ya, Bunga pun alhamdulillah rezekinya atau ya perekonominya mulai naik lagi, perekonomiannya nggak kayak dulu. Jadi dulu waktu Bunga berteman dengan Mawar, Melati, dan Pak A ini, dia sempet jatuh, bahkan dia sempet di titik terendah sampai dia nggak punya beras untuk makan anaknya. Ya mungkin pada saat itu Allah marah karena Allah memberi rezeki yang bagus untuk dia, tapi rezeki itu malah dia gunakan untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan ketika dia sudah sholat taubat, ketika dia sudah memperbaiki imannya, Allah pun mulai memberikan rezeki lagi untuk dia, untuk anaknya, untuk keluarganya, dan mulai stabil lagi rezekinya. Dan soal keluarga suaminya Bunga, ya sudah pasti Bunga jadi bulan-bulanannya mereka. Tapi aku selalu menguatkan Bunga untuk tetap tegar, dan semua ini tidak perlu disesali, cukup menjadi pelajaran dan ambil hikmahnya agar dia tidak seperti itu lagi. Dan ya, terima kasih banyak Bunga karena tidak keberatan pengalamannya aku share di sini, dan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mau mendengarkan.